Selamat hari Minggu, kita bertemu lagi sama Kak Melan untuk ibadah online hari Minggu ini ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, untuk menyambut pujian kita, untuk menyambut sukacita kita, mari kita mengangkat pujian kita. Yesus cinta semua anak. Semuanya bangkit berdiri yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak Tuhan masih dalam kerinduan kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah kami meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya secara langsung ya Tuhan. Kiranya kami bisa selalu memuji Tuhan dimanapun, apapun keadaan kami yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan Dia memberkati kita lebih dari apapun yang kita tahu. Kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, terus lebih indah juga dari pelangi. Siapa adik-adik yang pernah lihat pelangi? Siapa yang pernah lihat pelangi? Kak Melan juga pernah lihat pelangi itu. Bagus kan pelangi, tapi ternyata kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi. Luar biasa ya. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Boleh pakai gerakan sambil berdiri semuanya. Jangan lupa sukacitanya ya. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit.
semua ya menyanyikan pujian ini. Semua lompat setinggi-tingginya ya kan, saking sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan membacakan Titah yang ke-6 sampai yang ke-10. Untuk adik-adik kelas A boleh mendengarkan ya, boleh sambil diikuti. Ayo yang kelas B kita baca bersama-sama Titah yang ke-6 sampai yang ke-10. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah 7, jangan berzina. Titah 8, jangan mencuri. Titah 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Masih semangat kan adik-adik? Ya dong kak, anak Tuhan pasti masih semangat. Kita akan angkat satu buah pujian, I love you Jesus, semuanya dengan sukacita, dengan bangkit berdiri kita nyanyikan lagu I love you Jesus. Ayo berdiri, berdiri. Kelihatannya adik-adik semua udah siap nih mau mendengarkan firman Tuhan, udah nyiapin Alkitab, udah duduknya tambah manis. Semua udah gak sabar ya mau dengar firman Tuhan ya. Oke deh, kita akan dengarkan firman Tuhan. Semuanya kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan dengan sikap berdoa. Yang belum ambil Alkitab, ayo segera disiapkan Alkitabnya. Kita akan angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Shalom adik-adik. Ketemu kembali dengan kakak Titik, yang pada kesempatan pagi hari ini kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, kakak akan sampaikan cerita firman Tuhan. Pembelajaran kita pada saat ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Ya, nats ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang Yesus yang memberkati anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti, ajarkan kami bisa mendengar dengan baik, dan juga Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Baik, yuk kita dengarkan sama-sama. Tuhan Yesus dan para murid-muridnya berjalan berkeliling dari kota ke kota untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Di antaranya yang buta disembuhkan dan bisa melihat lagi, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh tidak bisa berjalan, yang hanya terbaring saja bisa berjalan dan bisa berlari. Mereka semua pada memuji Tuhan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus juga menghidupkan orang yang telah mati. Wah, benar-benar kabar ini tersiar kemana-mana. Orang-orang pengen melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu. Nah, pada waktu itu terdengar suatu kabar bahwa Tuhan Yesus ada di kota itu. Lalu orang-orang berbondong-bondong untuk datang menuju ke tempat Tuhan Yesus berada. Mereka membawa orang-orang yang sakit, ada yang lumpuh, dan juga ada yang buta, dan juga mereka ada yang juga yang hanya melihat saja. Mereka pengen tahu Tuhan Yesus ngomong apa sih. Dan benar adik-adik, ternyata di situ juga sudah banyak orang berkumpul. Wah, ada yang lagi bersuka cita karena dia bisa melihat kembali. Ada yang tadinya sakit kusta, dia disembuhkan. Ada yang lumpuh tidak bisa berjalan, mereka tiba-tiba bisa lompat-lompat. Wah, sungguh-sungguh orang banyak bersuka cita. Dan sungguh-sungguh orang jadi memuliakan nama Tuhan. Sungguh besar dan ajaib Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan kemudian orang-orang yang sudah disembuhkan itu dan melihat mukjizat itu, mereka balik ke rumah mereka. Dan mereka menceritakan kepada keluarga mereka. Halo ibu, aku tadi melihat Tuhan Yesus. Sungguh benar apa yang aku lihat dengan mataku sendiri, bahwa benar-benar Tuhan itu punya mukjizat. Dia bisa melakukan kesembuhan-kesembuhan, dan dia banyak sekali menyembuhkan orang. Wah, aku juga pengen melihat, Pak. Aku juga pengen melihat ke sana. Dan kayaknya kita juga pengen membawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang tumbuh sehat, berbuat baik, dan juga taat kepada Tuhan. Ayo anak-anak kita pergi. Ayo kita ngelihat Tuhan Yesus. Maka para ibu-ibu itu membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan harapan Tuhan Yesus nanti memberkati anak-anak mereka. Dan benar adik-adik, Tuhan Yesus lagi banyak dikelilingin orang. Rupanya Tuhan Yesus lagi mengajar di situ dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan anak-anak itu langsung berlari-larian. Mereka datang. Tapi karena badan anak-anak itu kan masih kecil, jadi mereka terhalangi oleh orang-orang dewasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
kata anak-anak kecil itu. Dan anak-anak kecil itu mereka menerobos, mereka maju ke depan, nyelip-nyelip di antara orang dewasa itu. Mereka berteriak-teriak. Tapi tiba-tiba ada orang dewasa yang menghalang-halangi mereka. Siapa ini? Anak-anak, kalian bikin ribut saja. Jangan ke sini. Kalian sebaiknya main saja di sana di luar. Jangan mengganggu kalian di sini. Di sini lagi ada kebaktian, lagi ada pengajaran oleh Tuhan Yesus. Kalian jangan ribut. Lebih bagus kalian di sana saja. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mendengar. Murid-muridku, jangan kalian memarahi anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Aku juga ingin menyambut mereka. Aku juga ingin bertemu dengan anak-anak itu. Anak-anak itu berharga bagiku. Karena demikianlah yang mempunyai kerajaan surga harus seperti anak-anak ini. Harus merendahkan diri seperti anak-anak ini. Mereka datang dengan polosnya, dengan membawa hati yang ceria, hati yang gembira untuk datang kepadaku. Demikian juga orang-orang dewasa juga harus datang seperti anak-anak ini, kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memperbolehkan anak-anak itu mendekat. Lalu orang-orang yang tadi melarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka membiarkan anak-anak itu mendekat. Hore, hore, kata anak-anak itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Langsung anak-anak itu menyerbu Tuhan Yesus. Mereka mendekat. Mereka pada ke depan semua. Tuhan Yesus, sini, 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 kata Tuhan Yesus. Datanglah mendekat kepadaku. Ayo, ayo, jangan takut-takut. Ayo. Nah, sini kamu, aku pangku. Bahkan adik-adik, ada loh yang digendong sama Tuhan Yesus. Ada juga yang langsung datang ke pangkuan Tuhan Yesus. Ada yang memeluk Tuhan Yesus. Anak-anak pada senang semua. Dan mereka juga tersenyum. Mereka bergembira. Karena Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Tuhan Yesus bahkan menyayangi mereka. Tuhan Yesus menunjukkan sayangnya dengan menggendong, memeluk, memperbolehkan anak-anak itu memegang-megang Tuhan Yesus, memegang jubahnya, ada yang memegang rambutnya, ada yang memegang jenggotnya. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus tidak marah sama anak-anak itu. Nah, adik-adik, demikian pula adik-adik di sini. Adik-adik jangan takut kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sayang kepada kalian semua. Tuhan Yesus itu siap menerima adik-adik yang datang. Kalau adik-adik punya keluh kesah, punya keluhan-keluhan, mungkin dinakalin teman, waktu main-main, datang saja kepada Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa, Tuhan, aku dinakalin temanku. Atau Tuhan, aku gak punya teman. Jadi apapun yang adik-adik pengen sampaikan ke Tuhan Yesus, ceritakan saja dalam doa. Nah, Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan adik-adik. Dan Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adik. Tuh, lihat tuh, yang di sini semua anak-anak bersukacita. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Nah, adik-adik tidak tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu menerima anak-anak semua, menghargai anak-anak semua, kecil, besar, semua dicinta Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus melarang orang-orang yang menghalang-halangi anak kecil datang kepada Dia. Tapi Tuhan Yesus justru memeluk, menyayangi. Jadi adik-adik gak usah takut lagi. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus menunggu adik-adik datang untuk berdoa ataupun memuji-muji Tuhan.
Tuhan Yesus pasti akan senang. Nah, kiranya firman Tuhan kali ini menjadi berkat buat adik-adik semua. Dan adik-adik, ayat hafalan kita untuk yang kelas B jangan lupa Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Itulah kata ayat hafalan kita. Baik adik-adik, firman Tuhan kita tutup. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah menerima berkat-Nya, yaitu bahwa Engkau mencintai kami anak-anak. Tuhan, kiranya kami boleh semakin hari semakin percaya dan mengenal sifat-sifat-Mu yang lain, sehingga iman kami terus tumbuh dan bertambah-tambah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak semuanya hanya ke dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita sambil mengangkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Adik-adik, kita sudah di akhir acara. Tadi adik-adik sudah memberikan persembahan dan juga kita sudah memuji-muji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau berdoa buat penutup acara ini. Yuk semuanya kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa melakukan ibadah, bisa mendengarkan firman-Mu, dan juga kita sudah mendapatkan berkat-Mu. Dan tak lupa tadi Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan itu boleh berguna Tuhan untuk pekerjaan kerajaan-Mu. Dan Tuhan, kami sudah selesai. Setelah ini Tuhan, kami menyerahkan segenap aktivitas yang masih kami akan lakukan selanjutnya. Tuhan, kiranya berikan kami perlindungan dan juga penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.